Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengampu untuk kelas 12 juga. Pada kelas 12 nanti kita akan mempelajari tentang beberapa bab. Yang pertama nanti babnya adalah statistika yang kita bahas hari ini. Kemudian yang kedua nanti kalian punya yang namanya kaitan sama yang namanya limit. Kemudian kalian juga punya yang namanya turunan. Dan bab terakhir kalian adalah integral. Di sini kita akan pelajari tentang bab pertama dulu, kaitan sama yang namanya statistika. Statistika didefinisikan sebagai ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi dia membahas tentang data. Data yang seperti apa nanti yang kamu bahas? Data tunggal dan data kelompok. Ya, yang membahas data tunggal dan data kelompok. Data tunggal bentuknya seperti ini, dijabarkannya mencacah seperti ini. Jadi jabarannya mendatar, 2, 3, 6, dan seterusnya sampai 2 ini disebut sebagai data tunggal. Selain dalam penulisan bentuk seperti ini, si data tunggal itu dapat dituliskan dalam bentuk yang namanya tabel. Tabelnya seperti ini, tapi dia dalam bentuk satuan. Satuan itu dalam bentuk angkanya aja, tidak dalam bentuk interval. Jadi 2 dari sebelah sini ya, saya penulisan dari data tunggalnya untuk penulisan tabel ada 2, 3, 6 dan seterusnya. Angka 2 itu ada sebanyak 3 kemunculan, jadi frekuensinya 3. Frekuensi itu banyaknya kemunculan atau banyaknya data. Oh, datanya ada 3, berarti di sini frekuensinya 3. 3-nya ada berapa? Ada 1, jadi frekuensinya 1. Kemudian 5-nya ada berapa? Ada 2, jadi frekuensinya adalah 2. Dan 6-nya ada sebanyak 7, jadi makanya frekuensinya 7. Kemudian, selain data tunggal, contohnya seperti ini, kalian juga harus tahu yang namanya data kelompok. Data kelompok bentuknya adalah interval. Interval itu ada rentangnya. 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12, 13 sampai 16. Frekuensinya juga banyaknya data. Untuk rentang 1 sampai 4, data yang dimunculkan itu ada berapa? Ada 4 dan seterusnya. Ini adalah data tunggal dan data kelompok, penulisannya aja. Jadi kalian harus tahu bagaimana cara mengerjakannya untuk setiap data tunggal dan data kelompok. Jadi pengerjaannya berbeda. Kemudian yang berikutnya, setelah kalian mengenal dalam penulisan data, yaitu data tunggal dan data kelompok, yang saya mau kasih lihat itu adalah tentang kaitan yang namanya ukuran pemusatan data tunggal. Ukuran pemusatan data tunggal di sini yang saya mau jelaskan pertama kali kaitan sama yang namanya mean. Mean atau rataan, ini nanti kalian menggunakan simbol atau istilah mean. Kalau di SMP mungkin sebelumnya jarang dipakai, tapi kalau di bangku SMK atau sekolah menengah itu nanti rataan nama lainnya adalah mean. Simbolnya adalah X yang ada garisnya di atas, ya. Ini X, garisnya di atasnya ini namanya X bar. Dibacanya adalah X bar. Kemudian rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. Keterangannya sigma X itu adalah jumlah data. Jadi sigma ini maksudnya adalah jumlah. Jadi data semuanya itu dijumlah. Itu namanya adalah sigma X. Jadi data semuanya itu dijumlah. Data dari soal kamu nanti. Kemudian N, banyaknya data. Data kamu tuh ada berapa banyak? Misalkan tadi ada berapa. Jadi kamu total aja berapa kemunculan datanya yang ada di soalnya itu. Oke, X bar dibacanya X bar ya ini. X nggak ada garis di atas bacanya X bar. Yang kedua yang kamu bakal perhatikan itu kaitan sama yang namanya modus. Oke ya, modus yang kamu bisa lihat, modus adalah data yang paling banyak muncul. Data yang paling banyak muncul itu maksudnya kayak tadi contoh soal sebelumnya yang kamu bisa lihat 6 itu kan paling banyak muncul dalam soal. Berarti 6 itu modusnya. Jadi modus dari data yang ada, data tunggal tadi itu adalah 6. Untuk data kelompok berbeda ya, ada rumusnya sendiri. Jadi kamu ini cuma berlaku di modus untuk data tunggal saja. Untuk data kelompok ada rumus sendiri. Kemudian yang ketiga yang kita mau bahas adalah tentang median.
Median itu adalah nilai tengah. Jadi data kamu kan tadi tidak terurut ya. Jadi tidak urut bahasanya gitu. Jadi kalau mau mengerjakan soal seperti itu datanya harus urut dulu. Kalau tidak urut tidak bisa ketemu median yang saya minta. Atau yang seharusnya pastinya. Kemudian contoh. Contoh soalnya yang kamu bisa lihat ini adalah contoh. Diketahui data nilai ulangan matematika adalah 5, 3, 4, 5, 8, 5. Tentukan A. Mean rataan. B. Modus. C. Median. Kita bahas yang pertama. Rataan. Rataannya tadi kan X bar. Jadi kamu pakainya simbol, bukan rataan sama dengan, enggak gitu. Dalam bentuk simbol, X bar sama dengan sigma X per N. Jadi X bar sama dengan sigma X per N. Sama dengan sigma X tadi itu apa? Jumlah dari data. Data kamu tuh ini 5, 3, 4, 5, 8, 5. Itu dijumlah. Oke ya, dijumlah dengan N. N-nya itu banyaknya data. Datanya kamu ada berapa? Ada 5, 3, 4, 5, 8, 5. Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 datanya. Oh, jadi dibagi dengan 6. Jadi kamu tadi jumlahkan dulu. 5 tambah 3 adalah 8. 8 tambah 4 adalah 12. 12 tambah 5 adalah 17. 17 tambah 8 adalah 25. 25 tambah 5 adalah 30. 30 dibagi 6. 30 dibagi 6 berapa? 5. Oke ya, itu. Yang kedua adalah modus. Modus, kamu lihat datanya. Datanya yang kamu bisa perhatikan itu adalah yang paling banyak muncul itu data angka berapa? Oh, angka 5. Oh, jadi modusnya adalah 5. Median. Sebelum mengerjakan soal seperti ini adalah sebaiknya kamu mengurutkan dulu. Kan awalnya seperti ini datanya, dia tidak urut, jadi kamu urutkan. Kalau diurutkan jadinya 3, 4, 5, 5, 5, 8. Kamu nggak perlu bingung kalau ada kemungkinan angkanya lebih dari 1. Karena itu mengikuti soalnya. Kemudian datanya itu dibagi 2. Jadi dibagi 2 biar sama besar bagian kiri. Bagian kiri yang kuning, bagian kanan itu yang hijau. Kuningnya ada sebanyak 3 angka. Yang kanan juga sebanyak 3 angka. Jadi harus sama. Kanan kirinya harus sama. Terus kalau ganjil gimana? Ambil aja yang sama. Oh, kirinya 3, belakangnya 3, di sini tengah ada angka. Angkanya berarti adalah mediannya. Tapi kan sekarang adalah genap. Oh, 3, 4, 5, 5, 5, 8, tengah-tengahnya di sini. Bagian tengah dari angka 5 dan 5. Oke ya, bagian angka tengah antara angka 5 yang bagian kuning dan angka 5 bagian kanan. Bagian tengahnya. Oh, jadi mediannya berapa? Bagian tengah dari angka 5 dan 5. Sebelum angka 5, sesudah angka 5 ya 5. Oh, jadi mediannya adalah 5. Itu. Untuk itu saja untuk hari ini. Nanti kita pelajari yang bagian berikutnya terkait dengan ukuran pemusatan datanya. Selain mean, modus, median itu ada yang lain lagi. Ada kuartil, desil, persentil, dan sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sama mungkin kalau ada kesempatan lagi, kalian bisa tanyakan di WA saya atau di channel YouTube-nya, nanti saya akan share di sana. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk soal-soalnya nanti kalian bisa cek di buku kalian. Buku kalian belum dibagikan ya, nanti bisa di buku paket kalian, mungkin bisa kamu coba-coba. Ini seperti di SMP dulu sebenarnya masih materi itu, nanti setelah ini bakal ada materi yang di SMP belum ada. Jadi saksikan terus presentasi dari saya nanti buat pembelajaran, jadi kalian tidak perlu khawatir dengan pembelajaran online. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.